Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bertemu lagi di UMN Channel dalam program Lecture on Air bersama saya, Arini Sabrina Ansor. Baik, hari ini saya akan membawakan materi terkait dunia seni dalam bidang pendidikan. Nah, sekarang kita akan bahas terkait apa sih pentingnya seni dalam bidang pendidikan. Terkadang banyak sekali ya yang mempertanyakan, emang kalau belajar seni itu mau jadi apa? Emang kalau mau ambil jurusan seni itu mau jadi apa gitu? Banyak kurang lebihnya masyarakat yang memandang terlalu sepele tentang mengenai seni. Kamu mau ambil jurusan apa ini? Aku sepertinya mau ngambil jurusan seni nih. Wah, mau jadi anak band ya? Atau bahkan ada yang bilang mau jadi penyanyi dangdut ya. Nah, jadi di sini kita akan bahas peranan seni di dalam bidang pendidikan. Ketika kita mempelajari terkait tentang seni, apa dampak yang akan kita dapatkan ketika kita sudah memahami terkait tentang bidang seni. Oke, baik. Nah, jadi kita harus memahami dulu terkait tentang pendidikan itu sendiri. Nah, di sini kita harus mengetahui bahwa pendidikan itu memiliki pengertian, pembelajaran, pengetahuan, keterampilan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan juga penilaian. Nah, jadi ada beberapa kata yang harus kita pahami di awal pengertian dari pendidikan. Yang pertama itu ada pembelajaran. Nah, jika dikaitkan dengan pembelajaran, kita harus pahami bahwa pembelajaran itu adalah sebuah proses. Ketika kita sedang belajar, berarti kita ingin mencari tahu, mengupayakan sesuatu hal yang tidak kita ketahui. Nah, kemudian adanya pengetahuan dan keterampilan. Nah, di sini bisa kita ambil bahwa pengetahuan itu terkait tentang teoritisnya dan keterampilan terkait tentang praktek ya atau kreativitas pada peserta didik itu sendiri. Nah, jadi dari tiga kata tersebut, pembelajaran, pengetahuan, keterampilan dapat diartikan bahwa pendidikan itu adalah proses pembelajaran untuk mencari tahu tentang teori-teori pengetahuan dan bakat keterampilan pada peserta didik yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, yaitu dari pembelajaran pendidikan formal misalnya seperti di bangku SD, kemudian lanjut ke bangku SMP, lanjut ke bangku SMA, dan seterusnya. Kemudian akan melalui yang namanya pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Jadi dalam bidang pendidikan itu kita akan merasakan diajarkan oleh seorang guru, kemudian kita akan melewati yang namanya pelatihan, biasanya kita akan melaksanakan ujian ya atau penugasan, dan kemudian kita akan menerima yang namanya penelitian atau evaluasi dalam penilaian. Nah, jadi di sini sudah terlihat jelas ya bahwa pendidikan itu bukan hanya memahami atau mengetahui terkait tentang teori yang ada pada pengetahuan saja, tetapi pendidikan juga mengajarkan atau mengembangkan keterampilan-keterampilan bakat dalam bentuk praktek oleh peserta didik. Nah, kemudian di sini kita akan bahas terkait tentang seninya. Nah, baru kita dapat simpulkan apa sih pendidikan seni itu sendiri. Nah, jadi di sini kita akan bahas seni. Di sini dapat dikatakan bahwa seni itu merupakan suatu ekspresi manusia yang memiliki unsur keindahan yang dapat dituangkan melalui media nyata seperti dalam bentuk nada, gerakan, rupa, syair, sehingga dapat ditangkap dan dirasakan oleh panca indera manusia. Nah, jadi dikatakan tadi seni adalah suatu ekspresi manusia. Jadi seni itu memang lahir dari diri manusia itu sendiri. Seni itu memang bagian dari ekspresi diri kita sendiri. Nah, kemudian dituangkan melalui media nyata. Namun, harus perlu digarisbawahi, jika berbicara tentang seni, istilahnya dalam kata mengeksplor ekspresi yang ada dalam diri kita, kita harus menekankan suatu estetika atau keindahan pada ekspresi tersebut. Nah, jadi seni itu tidak bisa lepas dari yang namanya keindahan. Nah, contohnya, kita ingin mengekspresikan suara kita. Nah,
ketika kita bicara saja, misalnya, halo, apa kabar? Nah, itu adalah suatu ekspresi yang ada pada suara kita. Tapi kalau misalnya kita tuangkan sebuah keindahan, misalnya, saya ingin memberikan sebuah nada pada kata halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Nah, itu akan menuangkan sebuah keindahan. Kenapa? Karena adanya suatu estetika yang diterapkan dalam suara, ya, ekspresi suara saya. Nah, kemudian adanya ekspresi dalam gerakan. Nah, yang biasanya diterapkan pada sebuah tampilan tarian, ya. Kemudian ada juga ekspresi dari rupa yang biasanya juga ditampilkan dalam bentuk lukisan. Nah, tapi seni ini tidak bisa hanya dibayangkan saja. Setiap tampilan seni, mau itu dalam kata seni rupa, mau itu dalam kata seni musik maupun seni tari, harus bisa ditangkap dan dirasakan oleh panca indera. Jadi kalau hanya kita sebatas membayangkan saja, itu masuk ke dalam ranah imajinasi, bukan seni. Oke, baik, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi dari dua kata, pendidikan dan seni, kita sudah pahami, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan seni itu merupakan segala usaha atau pembelajaran yang dapat meningkatkan kegiatan atau kemampuan kreatif maupun ekspresif seseorang atau peserta didik dalam mewujudkan kegiatan estetikanya. Nah, jadi pendidikan seni itu memang khusus mempelajari, ya, keterampilan, kekreativitasan untuk meningkatkan kegiatan estetika seorang peserta didik. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa ketika kita mempelajari sebuah seni, ranahnya itu memang masuk ke dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kreativitas. Kreativitas yang ada pada diri kita sendiri, kreativitas yang ada pada ekspresi kita sendiri. Nah, memang hanya tekanannya itu masuk ke dalam praktek atau penampilan bakat. Nah, namun, jika kita memahami terkait tentang pendidikan seni, ada dua hal yang memang harus dipahami terkait tentang pendidikan seni itu sendiri. Karena belajar seni itu ada dua ranahnya. Yang pertama, seni untuk seni, dan yang kedua, seni untuk pendidikan. Nah, di sini saya akan bahas dulu yang pertama terkait tentang seni untuk seni. Nah, di sini, seni untuk seni. Maka dapat dikatakan bahwa seseorang belajar seni memang untuk eksplornya ke seni. Nah, jadi maksud dari kata seni mengeksplor ke seni yang nantinya dia akan belajar menjadi seorang seniman. Nah, jadi ketika orang belajar seni dia untuk seni itu dia memang eksplor dirinya menjadi seorang seniman. Jadi dia belajar seni itu memang untuk menjadi seperti misalnya pemain musik, penari profesional, ya, atau pelukis profesional, atau pemusik profesional, ya, yang bisa kita pahami atau kita ketahui banyak di luar sana seperti artis. Nah, itu memang adalah ranah seni untuk seni. Dia belajar seni memang untuk mengeksplor seninya itu sendiri. Makanya banyak dikatakan seni itu sebagai seorang seniman. Nah, ketika dia memang mengeksplor dirinya untuk seni. Nah, makanya di sini dapat kita pahami ya, banyak sekali orang yang memandang ketika memang banyak sedikitnya ya kita yang belajar seni ini pasti akan dapat mampu menjadi seorang seniman. Kenapa? Ya karena memang kita mengeksplor ekspresi diri kita dalam kegiatan keindahan yang untuk seni. Nah, jadi kita belajar seni tari, kemudian kita eksplor. Kemudian kita belajar seni suara, kita eksplor, dan kita belajar seni rupa juga kita eksplor. Makanya banyak yang mengatakan kalau belajar seni itu nanti jadi pemain musik ya, atau mau jadi pemain band ya, atau mau jadi penyanyi dangdut ya, atau apalah kata orang-orang. Nah, jadi memang benar sekali dengan pandangan orang, tapi harus dipahami itu masuk ke dalam tema yang pertama, seni untuk seni. Di mana kita belajar seni memang untuk mengeksplor kepada seni itu sendiri. Nah, sekarang yang kedua yaitu seni untuk pendidikan. Nah, di sini kita akan lihat perbedaannya ketika belajar seni untuk seni dan juga seni untuk pendidikan. Ada beberapa poin yang bisa kita dapatkan ketika kita belajar seni ya, ketika kita mempelajari seni, ketika kita memahami seni,
ketika kita mencari tahu tentang seni di dalam dunia bidang pendidikan. Nah, yang pertama itu seni dalam bidang pendidikan mampu memfasilitasi sarana dalam berekspresi. Contohnya kita tarik saja pada dunia pendidikan di sekolah. Nah, sarana dalam berekspresi. Ketika belajar seni, kita mampu meningkatkan ekspresi seorang peserta didik. Nah, contohnya, jika kita mengajarkan sebuah seni suara atau seni musik, kita bisa panggil salah satu peserta didik atau murid kita panggil, ayo silahkan siapa yang mau bernyanyi, atau ayo siapa yang mau ingin menampilkan suara indahnya atau suara emasnya di depan kelas, di depan teman-teman gitu kan. Nah, kemudian pasti banyak sekali ya siswa atau peserta didik yang percaya diri untuk maju ke depan, kemudian dia menampilkan beberapa karya musiknya, karya suaranya. Nah, tanpa disadari dia pasti akan menunjukkan ekspresi di dalam dirinya. Nah, pasti banyak sekali ya ketika kita melihat beberapa peserta didik bernyanyi. Kita ambil saja contohnya di peserta didik saja karena dalam bidang pendidikan. Nah, jadi contohnya ada peserta didik yang bernyanyi. Kita lihat, secara tidak langsung ketika dia bernyanyi, pasti dia akan menampilkan sebuah ekspresinya. Kemungkinan dia menyanyikan lagu sedih, dia akan menampilkan ekspresi yang sedih. Atau dia menyanyikan lagu yang dia sukai, kemungkinan dia akan menampilkan ekspresi dia dengan rasa yang senang sambil berloncat-loncat. Nah, jadi seni itu dapat meningkatkan sebuah sarana dalam ekspresi diri kita. Dan juga sarana dalam ekspresi peserta didik yang kita ajarkan seni. Jadi secara tidak langsung kita mengolah kemampuan ekspresi peserta didik. Nah, kemudian yang kedua, seni ini dapat meningkatkan sarana pengembangan kreativitas. Nah, kenapa dikatakan dapat meningkatkan pengembangan kreativitas? Yang pertama, kreativitas itu ada beberapa pengertian. Kita bisa dikatakan seseorang yang kreatif ketika kita mampu memberikan ide dan gagasan yang baru. Kemudian kreatif itu dikatakan ketika kita mampu memberikan hal-hal yang baru, menuangkan ide-ide yang baru, menemukan sebuah hal atau solusi yang baru. Nah, itu bisa didapatkan jika kita menjadi seseorang yang kreatif. Nah, jadi kenapa seni ini dikatakan sarana dalam pengembangan kreativitas, yang dimana ketika kita sendiri pun saat bernyanyi, kita akan menampilkan ekspresi dan mempercayai hal yang ada pada diri kita sendiri. Makanya, misalnya kita ambil satu contoh, penyanyi A menyanyikan lagu yang sama akan berbeda dengan penyanyi yang B. Nah, jadi walaupun judul lagunya sama, konteks lagunya sama, musiknya sama, semuanya sama, tapi akan ada perbedaan dari penyanyi A dengan penyanyi yang B. Nah, begitupun juga seorang penari A akan menampilkan sebuah gerakan yang pasti berbeda, walaupun tariannya yang ditampilkan itu tarian sama. Kenapa? Karena masing-masing di diri peserta didik itu memiliki kreativitas yang berbeda-beda. Contohnya, kita ambil dari seni suara. Ketika seseorang bernyanyi, pasti akan ada perbedaan sedikit perubahan nada. Kenapa? Karena dia mempercayai kreativitas dirinya sendiri dalam mengeksplor suaranya. Itulah yang sering kita bilang sebagai improvisasi dalam bernyanyi. Nah, jadi ketika kita bernyanyi, kita dapat mengeksplor kreativitas yang ada dalam diri kita. Ya, kita bisa menyanyikan sebuah lagu yang lagunya sama, penciptanya sama, judulnya sama, berbeda dengan yang dinyanyikan oleh penyanyi aslinya. Kenapa? Karena kita bisa mengeksplor kreativitas dalam diri kita sendiri. Nah, bayangkan saja, ketika ada dua peserta didik yang kita suruh untuk bernyanyi, pasti akan ada hal yang berbeda dari si anak pertama dengan si anak yang kedua. Kenapa? Karena masing-masing pasti memiliki kreativitas yang berbeda. Nah, jadi dalam belajar seni, kita juga dapat meningkatkan kegiatan kreativitas dalam diri kita. Kita mampu kreatif, kita mampu mengeksplor juga ekspresi kita. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, seni dalam bidang pendidikan juga dapat mengembangkan bakat dan keterampilan. Nah,
Kenapa kita katakan kok bisa belajar seni itu dapat mengembangkan bakat dan keterampilan? Kita mengetahui seseorang itu memiliki bakat dan keterampilan ketika dia mampu mengeksplor apa yang ada di dalam diri dia, mengeksplor ekspresif yang ada di dalam diri dia. Ketika kita suruh coba eksplor dulu dalam sebuah nyanyian, coba eksplor dulu dalam sebuah gerakan, atau coba eksplor dulu dalam sebuah gambar atau lukisan. Nah, kita akan mengetahui bakat si peserta didik ini ada di mana. Apakah dia di seni suara, apakah di seni musik, apakah di seni tari. Nah, itu tidak akan didapati pada pembelajaran-pembelajaran yang lain. Contohnya kita ambil saja pada pembelajaran matematika ya. Ketika seorang diberikan soal matematika, dia akan duduk fokus dan dia akan mengerjakan. Kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam ekspresinya karena dia akan fokus, dia akan tekun ya dalam penyelesaian tugas atau soal dalam segi matematika. Tapi kalau kita belajar tentang seni, kita kasih satu, coba explore yang ada di dalam ekspresi kita. Kita mengetahui bakat apa yang ada di dalam diri anak tersebut, keterampilan apa yang ada di dalam diri anak tersebut. Nah, jadi seni ini juga dapat mengembangkan bakat dan keterampilan. Ketika anak itu tidak memiliki bakat, kita tahu, oh ternyata bakatnya bukan di seni. Tapi ketika dia mengekspor, ketika dia memang memiliki bakat pada seni, dia akan terlihat dari ekspresi ataupun kreativitas yang ada di dalam diri dia. Kemudian yang terakhir, seni untuk pendidikan itu dapat membentuk karakter dalam bersosialisasi. Kenapa seni itu dapat membentuk karakter dalam bersosialisasi? Karena dalam mengeksplor atau melakukan seni itu pasti banyak sekali beberapa hal atau tema yang dilakukan secara bersama-sama. Contohnya, seni suara bukan hanya vokal solo saja, tetapi ada yang dikatakan dengan paduan suara. Paduan suara itu di mana ketika ada beberapa penyanyi yang harus bernyanyi bersama-sama, namun harus dengan tekanan harmonisasi yang sama. Nah, jadi ketika kita bernyanyi secara bersama-sama, kita harus mampu menekankan atau mengeluarkan karakter sosial kita sehingga tidak akan ada timpang tindih antara suatu suara pertama, suara kedua, dan suara ketiga. Nah, jadi kita harus mampu mengeluarkan jiwa-jiwa sosial kita. Intinya kita harus bisa bekerja sama baik dengan tim kita sendiri. Nah, kemudian juga pada tampilan seni tari. Seni tari juga sering ditampilkan secara bersama-sama atau secara berkelompok. Nah, itu juga kita harus kuatkan bagaimana sosial kita. Ketika kita tidak menguatkan sosial pada diri kita, kita tidak akan dapat bekerja sama dengan baik dalam mengeksplor kreativitas tari pada gerakan-gerakan kita. Nah, makanya jika kita dapat mempelajari seni ya, ketika kita sudah memahami tentang seni akan ada beberapa yang dapat dikembangkan. Ya, yang pertama itu sarana dalam ekspresi, yang kedua sarana dalam berkreativitas, yang ketiga dapat mengembangkan bakat dan keterampilan, dan terakhir dapat membentuk karakter sosial pada diri kita sendiri. Nah, jadi kita sudah memahami ya terkait tentang apa pengertian pendidikan seni itu sendiri dan apa peranan pentingnya belajar pada bidang seni. Nah, jadi tadi yang pertama ada seni dalam seni dan seni dalam bidang pendidikan. Nah, di situ dapat perbedaannya. Ketika memang kita belajar seni untuk seni, kesimpulannya kita memang belajar seni itu untuk mengeksplor diri kita menjadi seorang seniman, ya, bukan untuk mengajar, bukan untuk dalam bidang pendidikan. Namun kalau kita kaitkan kepada seni dalam bidang pendidikan, nah di situ memang kita selain kita dapat memahami dan mempelajari terkait tentang keterampilan seni itu sendiri, kita juga dapat membentuk karakter kita untuk menjadi seorang pendidik. Dimana ketika kita belajar seni, kita juga diajarkan bagaimana cara metode mengajarkan seni kepada peserta didik kita juga nanti. Nah ya, tapi dengan begitu pun kita juga tetap memahami bagaimana menari dengan baik ya, gerakan-gerakan tari yang baik, bagaimana bernyanyi dengan baik ya, teknik vokal ya, unsur-unsur musik juga kita pelajari, dan bagaimana melukis dengan yang baik. Nah, jadi kita tetap mendapatkan keterampilan, kita tetap mendapatkan kreativitas ya, dan juga poin yang paling pentingnya kita juga bisa ya mengajarkan ya
apa yang udah kita dapatkan kepada peserta didik kita nantinya. Nah, jadi apa yang bisa kita dapatkan ya, atau profesi apa sih yang bisa kita jalankan ketika kita belajar seni itu sendiri? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita terapkan di bidang profesi atau dalam bidang pekerjaan ya. Dimana kalau misalnya kita memahami atau mengetahui atau mempelajari atau menyukai dan menyenangi seni itu, ada banyak sekali hal-hal yang dapat kita lakukan untuk kedepannya di jenjang karir kita. Ya, yang pertama dimana ketika kita belajar seni kita akan menjadi seorang seniman. Kenapa dikatakan kita menjadi seorang seniman? Karena kita bisa mengeksplor pada seni musik, kita mengeksplor pada bidang seni tari, kita bisa mengeksplor dan juga pada bidang seni rupa. Nah, jadi kita eksplor. Ketika kita mampu bernyanyi, ketika kita mampu menari, ketika kita mampu melukis, walaupun belum dikatakan sebagai seorang yang profesional, setidaknya kita bisa dikategorikan sebagai seorang seniman. Kenapa? Karena kita bisa mengeksplor ekspresi yang dalam diri kita itu dalam kategori estetika atau keindahan ya. Jadi kita bisa jadi seniman. Dimana ketika kita jadi seniman kita akan bisa bernyanyi ya, bernyanyi di acara-acara event tertentu, kemudian kita bisa menari di pada acara pagelaran tertentu, kemudian kita juga bisa melakukan atau membuat sebuah pameran ya pada lukisan kita. Nah, itu adalah seniman. Jadi kita menjual produk yang ada pada ekspresi diri kita sendiri. Ya, dimana kita kalau misalnya undangan, kita banyak melihat ya beberapa band-band yang sekarang tidak kalah jauh hebatnya dan tidak kalah jauh berkualitasnya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai seorang seniman ya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa pada bidang marketing bisnis. Loh, kok bisa kepada bidang marketing bisnis? Ini kan seni, kok bisa pula ya masuk ke dalam ranah bidang marketing bisnis? Nah, jadi ketika kita sudah mampu menguasai beberapa peranan seni pada diri kita, ya, contohnya kita ambil saja pada seni tari. Ketika kita mampu, kita memiliki bakat, kita paham ya, kita menguasai pada seni tari, kita bisa membuka sebuah sanggar. Nah, jadi kita bisa buka sebuah sanggar, di mana sanggar itu ya juga dalam ranah pendidikan tapi informal ya. Kemudian kita bisa menerima beberapa peserta didik ya atau siswa-siswa untuk belajar ke sanggar kita, kemudian kita bentuk, kita terapkan, kita jadikan seorang penari ya, kemudian kita bisa bawa kepada event-event job pernikahan. Nah, di mana sekarang event-event di pernikahan itu banyak sekali pengantin-pengantin yang menginginkan pernikahannya itu pasti adanya sebuah tarian. Nah, jadi ketika kita buka sanggar, kita bisa menjadikan atau mengorbitkan penari-penari kita dalam bidang marketing. Nah, jadi ibarat kata kalau agak kasarnya kita jual nih ya, tapi yang dijual kan karya, yang dijual kan kreativitas. Nah, jadi ketika kita memahami atau mempelajari tentang seni, kita juga bisa yang namanya buka bidang yang namanya marketing bisnis. Jadi penari-penari itu kita bisa jual, kita orbitkan pada job-job besar ya. Banyak sekali sekarang. Sekarang kita kalau misalnya melihat sebuah acara atau event, jarang loh tidak menggunakan sebuah tarian. Pasti rata-rata openingnya ada sebuah tarian. Di mana tarian itu misalnya saja ada tarian makan sirih ya, dan beberapa tarian-tarian lain pada acara adat tertentu. Nah, itu bisa kita orbitkan. Nah, jadi itu bisa masuk ke dalam bidang marketing bisnis. Kemudian yang ketiga ya, profesi apa sih yang bisa kita dapatkan ketika kita belajar seni ya? Yaitu menjadi seorang pendidik ya, menjadi seorang guru atau dosen. Nah, namun kalau pada poin yang terakhir ini kita memang harus mempelajari seni itu dalam bidang pendidikan. Nah, kenapa? Karena orang-orang yang terlahir dari bidang pendidikan inilah yang mampu ya untuk menerapkan dan meneruskan pembelajaran seninya itu. Jadi tidak bisa kita belajar seni, misalnya sarjananya seni, tidak ada dalam bidang pendidikan, kemudian kita mengajar. Itu tidak bisa, karena tidak akan linear, lari dia daripada konsepnya. Nah, jadi untuk poin ketiga, ketika kamu memang ingin menjadi seorang pendidik, ya, mau menjadi seorang guru atau dosen, sebaiknya kamu ambillah seni di dalam bidang pendidikan. Baik, demikian materi kita hari ini. Sampai bertemu di Lecture on Air episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.